Harga cabai merah yang naik di sejumlah daerah membuat warga resah. Di Bandung, Jawa Barat, harga cabai yang mencapai Rp90.000 per kilogram membuat warga beralih membeli cabai kering. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, omset pedagang cabai menurun akibat tingginya harga. Harga cabai rawit merah di Pasar Panjunan, Kota Bandung, Jawa Barat sudah menembus angka Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai rawit segar membuat sebagian warga beralih membeli cabai kering. Harga cabai kering yang lebih murah dibandingkan cabai segar membuat penjualan cabai kering meningkat. Cabai kering dijual Rp9.000 per ons. Alasannya kenapa tuh bisa meningkat penjualannya, Kang? Ya karena kan yang cabai rawit jangkitnya kan lagi mahal. Jadi kebanyakan beralih ke yang kering. Yang kering. Karena lebih kurang mungkin. Yang kering berapa, Kang? Sekarang yang ini itu 9.000 son. 1.000 on. 9.000 itu kan bisa. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat ini harga cabai sudah menyentuh angka Rp75.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai dikarenakan minimnya pasokan akibat gagal panen. Naiknya harga cabai juga membuat tingkat penjualan cabai menurun, begitu juga dengan omset para pedagang yang terus merosot. Warga dan pedagang berharap harga cabai bisa segera kembali normal. Buntut kasus penganiayaan viral terhadap 2 balita yang dilakukan oleh tersangka MI, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan daycare dan kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini Wensen School ditutup. Daycare Wensen School yang berada di Jalan Putri Tunggal, Harjamukti, Kota Depok telah dipasangi garis polisi. Situasi area tampak sepi dan daycare nampak tak beroperasi. Daycare PAUD dan tempat bermain anak ini telah ditutup oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup. Sementara terkait tersangka MI diketahui saat ini dalam kondisi hamil. Hal ini membuat tersangka dibantarkan oleh pihak kepolisian Polres Metro Depok ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur dengan penjagaan ketat pihak kepolisian. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke sel tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti tidak ditahan ya, maksud hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima gitu. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Viralnya kasus penganiayaan ini membuat korban dan para saksi mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Mereka khawatir terjadinya ancaman intimidasi maupun intervensi proses hukum dalam kasus ini. LPSK pun segera bertindak dan menyatakan siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus penganiayaan balita ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Zakat Natal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Natal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Natal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Natal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui.
Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada, kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada. Gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan ini diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir, yang dihadirkan dalam sidang. Bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhan dan kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra Ananda putranya ya. Lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah, rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, seorang siswi SMP di Muna, Sulawesi Tenggara membuat video untuk Presiden Joko Widodo. Ia meminta Jokowi memperbaiki bangunan sekolahnya yang sudah tidak layak. Inilah video yang dibuat seorang siswi SMP Negeri 2 Maligano, Muna, Sulawesi Tenggara. Ia menunjukkan kondisi sekolahnya yang tak layak, mulai dari lantai yang beralaskan tanah hingga papan yang mulai lapuk dimakan rayap. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memperbaiki bangunan sekolahnya. Karena saya sangat prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau roboh dan runtuh. Ia sangat terganggu, kadang atapnya bocor, banjir, dan lumpurnya pun tak tolong kaki. Meski jauh dari kata layak, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Seluruh siswa juga tetap semangat belajar. Pihak sekolah sebelumnya telah berkali-kali mengajukan perbaikan sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Menanggapi video viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menyebut perbaikan sekolah awalnya terkendala legalitas lahan. Namun di 2023 lalu, masalah legalitas telah selesai dan di tahun 2024 ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum untuk pembangunan sekolah. Sesungguhnya sudah menjadi perhatian kita, bukan nanti setelah viral. Hanya kita berusaha untuk melegalitaskan dulu status tanahnya. Dan alhamdulillah tahun 2023 legalitas tanahnya sudah jelas oleh Bapak Bupati, dalam hal ini Dr. Andus Haji Bahrun MSc, TAPD Pak Sekda. Kami berkomunikasi, berkoordinasi, ya diperintahkan ayo segera untuk dianggarkan untuk sekolah itu. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah anggarkan di tahun 2024 yang sebentar lagi akan dimulai pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Muna berjanji dalam waktu dekat seluruh bangunan sekolah akan diperbaiki untuk menunjang pendidikan yang layak untuk para siswa. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk Ibu Kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel ini akan diuji coba Presiden Joko Widodo 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dulu akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir. Sidang Kabinet Perdana di IKN akan digelar 12 Agustus 2024, meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana. Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan hadir. Sementara itu pada 11 hingga 14 Agustus, Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus, Presiden akan memanggil kepala daerah ke IKN. Kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah, Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya mandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus nanti baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan dengan 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni tengah disorot. Pasalnya saat konferensi pers, Raja Juli memotong Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang tengah berbicara. Hal ini bermula ketika Basuki ditanya perihal Presiden dan Wakil Presiden terpilih bakal berkantor di IKN atau tidak. Beliau dong nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh Wakil ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Wamen ATR Raja Juli Antoni tengah menjadi sorotan netizen. Beredar potongan video memperlihatkan sikap Raja Juli saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tengah menjawab pertanyaan wartawan. Dalam video ini, Basuki yang belum selesai bicara tiba-tiba dipotong oleh Raja Juli yang ada di sampingnya. Sontak, netizen pun berkomentar. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap. Beliau dong nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak Prabowo mau berkantor sini nggak Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Ya, oke. Politik banyak ini. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar sholat gaib untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel. Sholat gaib digelar untuk mendoakan almarhum Ismail dan juga pejuang Palestina lainnya yang gugur. Masjid Istiqlal menggelar sholat gaib untuk mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang wafat terkena serangan Zionis Israel di Iran beberapa hari lalu. Dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, sholat gaib digelar usai pelaksanaan sholat Jumat. Selain diikuti ribuan jemaah, sholat gaib turut diikuti Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhari Al-Sun, serta Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borul Jerdi. Suasana haru dan khusyuk menyelimuti pelaksanaan sholat gaib. Para jemaah mendoakan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta pejuang Palestina lainnya yang gugur karena serangan Israel. Karena itu Istiqlal menginisiatifi untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama untuk pengumpulan dana, ya, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Teman-teman bisa melihat di sekeliling Istiqlal penuh dengan flyers yang menghimbau kepada segenap masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta. Mungkin sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya buat mereka semuanya. Karena itu mari kita berpartisipasi untuk menggalang dana dan sekaligus berdoa. Semoga peperangan itu segera berakhir. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, ribuan jemaah Masjid Al-Markaz Al-Islami juga menggelar sholat gaib atas meninggalnya Ismail Haniyeh. Sholat gaib ini dipimpin oleh Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Muammar Bakri. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita mendalam bagi umat Islam di kota Makassar atas kematian Ismail Haniyeh, sekaligus keprihatinan atas kekejaman Zionis Israel terhadap warga Palestina. Sebagai umat Islam, ini bagian dari solidaritas kita untuk mendoakan kepada mereka yang syahid, yang
darahnya mengalir, nyawanya hilang akibat agresi kebiadaban dari Zionis Israel. Selama 10 bulan terakhir, lebih dari 40.000 warga Gaza wafat akibat serangan Israel, dengan 70% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat Indonesia terus menyatakan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, dan Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Mewujudkan Indonesia Emas 2045, MNC Peduli terus menggencarkan program Generasi Sehat, Generasi Cerdas Anak Bangsa melalui beberapa kegiatan pencegahan stunting. Salah satunya adalah dengan memenuhi tambahan asupan makanan bergizi ke Posyandu Flamboyan di kawasan Petojo Utara, Jakarta. Di sini MNC Peduli memberikan ratusan ikan lele segar, hasil dari program biokonversi limbah makanan organik yang menghasilkan pakan ikan untuk budidaya ikan lele. Lele ini kemudian langsung diolah menjadi makanan sebagai pemenuhan gizi harian dalam upaya pencegahan stunting. Saya sangat bersyukur dikasih dari MMC Peduli ini, jadi perkembangan anak itu maju sedikit gitulah gitu. Jadi kan lele ini banyak proteinnya, banyak vitaminnya ada di situ gitu. Jadi tadinya timbangannya kecil, jadi sekarang meningkat. Alhamdulillah dikasih sama ibu-ibu kader Posyandu lele. Lele kan banyak vitamin ya untuk anak saya ya, tumbuh kembang anak saya. Alhamdulillah, terima kasih ya MNC Peduli. MNC Peduli konsisten berkontribusi dengan membantu kebutuhan gizi yang baik terhadap anak dan ibu hamil dalam upaya mewujudkan generasi bebas stunting 2045. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliasah Ramadan, iNews melaporkan.